Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? What date is today? What day is today? Oke, sebenarnya Ibu sudah kangen sekali mau bertemu, menanyakan bulan dan tanggal pada hari pembelajaran karena lama sekali Ibu tidak mendengarkan suara-suara kalian ya. Nah, baik, hari ini, today we will learn about expressing willingness and unwillingness. Jadi, hari ini kita akan mempelajari expressing, itu mengungkapkan, willingness, itu kemauan atau kesediaan, dan unwillingness, ini ketidaksediaan atau ketidakmauan. Yang tentunya, ini bagaimana caranya mengekspresikan atau mengungkapkan dalam bahasa Inggris. Baik, sebelumnya marilah berdoa dulu, berdoa masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan dimudahkan. Baik, Ibu ulang kembali untuk expressing, ini mengungkapkan, willingness, kesediaan atau kemauan, dan unwillingness adalah ketidakmauan atau ketidaksediaan. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ini kata yang diperlukan dalam membuat kalimat willingness, yaitu kemauan, dan unwillingness, yaitu ketidakmauan ya. Kata yang kita butuhkan ada will, ya. Will ini dalam bentuk positif yang artinya adalah mau atau bersedia. Kemudian dalam bentuk negatif atau ketidaksediaan ada di sini will not. Will not ini artinya tidak mau atau tidak bersedia. Yang biasa juga disingkat dengan won't. Won't, ya. Ini artinya sama dengan will not, yaitu tidak bersedia atau tidak mau. Nah, kemudian ada lagi kata would ya. Would, jangan ada L-nya ya. Katanya langsung saja cara mengucapkannya adalah would ya. Artinya juga mau atau bersedia. Kemudian ada kata would not. Would not yang disingkat menjadi wouldn't. Wouldn't artinya adalah tidak bersedia atau tidak mau. Nah, ini sama ya, tapi penggunaannya itu berbeda. Ini will dengan will not ini dalam bentuk present atau dalam bentuk sekarang. Nah, sedangkan would dan wouldn't atau would not ini dalam menyatakan kemauan atau ketidakmauan pada waktu yang telah lalu. Ya, pada waktu yang telah lalu. Baik. Selanjutnya kita lihat contohnya. Baik, yang pertama contoh dari willingness and unwillingness in the present. Jadi kemauan dan ketidakmauan dalam bentuk sekarang, in the present ya. Bagaimana di sini ada will. This class is very dirty. I will clean it. Nah, kita gunakan will ya. Kelas ini sangat kotor. Saya ingin membersihkannya. Ya, jadi anak baik ini ya. Dia mau membersihkan kelas yang kotor. Selanjutnya ada will not. Berarti ini dalam bentuk negatif. Berarti untuk menyatakan unwillingness, ketidakmauan ya. This room is dangerous. I will not enter in it. Ruangan ini berbahaya. Saya tidak mau masuk ke dalamnya. Nah, jadi ini
karena ruangannya berbahaya, maka dia menyatakan ketidakmauannya yaitu will not. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, berarti ini adalah bentuk interrogatif. Nah, dalam bentuk interrogatif ini, maka kata will-nya harus di depan. Dan jangan lupa ada question mark. Will you go to library with me? Artinya, maukah kamu pergi ke perpustakaan dengan saya? Nah, jawabannya bisa I will, saya mau, atau I won't, berarti saya tidak mau. Oke, next, willingness and unwillingness in the past. Kemauan dan ketidakmauan pada masa lampau. Kita menggunakan kata would dalam bentuk positifnya. Kita lihat contohnya. Leah was very lazy. She would always sleep and come late to school. Leah dulunya sangat malas. Nah, ada kata was, ini menunjukkan berarti dulu atau pada waktu yang telah lalu ya. She would always sleep and come late to school. Dia maunya selalu tidur dan terlambat ke sekolah. Nah, ini pernyataan dulu, berarti belum tentu, berarti sekarang Lia sudah tidak malas lagi ya, dan sudah tidak terlambat ke sekolah. Karena ini adalah pekerjaannya waktu yang telah lalu. Nah, bagaimana dengan pernyataan tidak maunya? Di sini ada, kita lihat, my sister always help me to explain the lesson if I didn't understand, but she would not help doing homework. Lihat di sini ada kata help, berarti membantu. Dalam ada kata ed-nya berarti tidak, berarti sudah dilakukan ya. Berarti ini dia bercerita kepada temannya bahwa saudara perempuan saya selalu membantu saya menjelaskan pelajaran jika saya tidak mengerti. Tetapi dia would not, tidak mau membantu mengerjakan PR, homework ini PR. Nah, ini menyatakan bahwa next, asking willingness. Nah, untuk membentuk pertanyaan atau menanyakan kemauan seseorang ya. Nah, kita bisa di sini adalah bentuk ada will dan juga ada would. Will ini sama artinya maukah kamu, would juga maukah kamu. Tetapi would di sini bukan berarti waktu yang telah lalu ya, tapi adalah ini bentuk dari kata lebih sopannya. Biasanya kita gunakan ketika itu baru kenal dengan seseorang atau kepada orang yang lebih tua, bukan kepada teman. Bisa kita menggunakan kata would ya, bukan will. Will ini bisa hanya digunakan kepada teman, adik, atau teman sebaya ya, seperti itu. Tapi kalau yang lebih tua atau orang yang lebih dikenal, maka gunakan would. Misalnya ini ya, will you lend me your pen? Maukah kamu meminjamkan saya pulpen kamu? Nah, di sini jawabannya sorry, I have one and I use it. Sure, I will you. Nah, jadi pilihannya misalnya dia tidak mau, misalnya tidak mau berarti maaf, saya hanya mempunyai satu dan saya lagi memakainya. Nah, sure, I will. Berarti ini jawabannya tentu saya mau. Nah, terus yang ini, would you bring me a cup of coffee? Ini misalnya di restoran ya, karena kita tidak kenal dengan pelayannya, maka untuk lebih sopannya menggunakan would ya. Would you bring me a cup of coffee? Maukah kamu membawakan saya segelas kafe? Yes sir, I would. Ya Pak, saya mau. Nah, jadi would di sini bukan berarti pekerjaan yang telah lalu ya, tapi menjawabnya juga dengan sopan. Nah, jadi perlu. I think enough for today. Our material about willingness and unwillingness, and also asking about willingness. I hope you understand.
Dan jangan lupa setelah menonton video ini kalian catat semua materinya di buku catatan ya, on your book. Setelah itu difoto dan kirimkan di format materi willingness and unwillingness. Dan setelah itu baru kalian kerjakan latihannya yang ibu kirimkan juga di GCR. Di exercise of willingness and unwillingness ya. Thank you, never stop learning, and ibu harap kalian tetap semangat, spirit on learning meskipun masih secara daring. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.